Baik pemirsa, kita kembali bertemu di acara Inspirasi Sukses di segmen kedua. Tetap bersama saya Nyoman Aribowo dari Gold Team Indonesia, dan kita tetap bersama Mbak Diah. Siapa tadi Mbak? Mbak Diah Triayu Anggraini. Angel ya, Mbak Diah Triayu Anggraini. Iya, panjang Pak. Tapi kita panggil aja Mbak Diah, Head Marketing dari Bernadiland. Nah, nama Bernadiland keren ya Mbak ya kayaknya? Iya, betul Pak. Saya kalau nyebut Bernadiland ini keren, namanya kayak ke Eropa-Eropaan gitu ya. Namanya sudah seperti mendunia, Mendunia, Pak. Iya. Baik, Mbak Diah, tadi kita diskusi tentang bagaimana menjadi seorang marketing atau tenaga penjualan. Salah satunya orang kan males berproses ya Mbak ya. Iya. Sehingga orang lebih cenderung cari kenyamanan. Iya. Wah, yang nyaman aja, yang pasti-pasti saja gitu ya. Iya, betul. Padahal dunia penjualan adalah dunia yang penuh tantangan. Tapi memang apa efek positifnya? Biasanya orang prosesnya lebih cepat, kemampuan untuk memunculkan kemampuannya, plus ya penghasilannya juga lebih cepat. Iya, betul Ya, Pak. betul ya Mbak Betul, ya? betul. Nah sekarang bagaimana awal-awal Mbak Diah tuh, ini kan kita pengen menginspirasi pemirsa Jember TV biar anak-anak muda ini terinspirasi. Awal-awal itu prosesnya bagaimana Mbak? Mungkin nggak pede, ragu dan lain-lain itu Mbak. Jadi pada awal mula saya terjun di Ya. dunia marketing properti, Ya. ini saya memang sempat tidak pede Pak. Jadi Langsung Bernadiland ya waktu itu ya? waktu itu Meskipun saya langsung freelance ya? di Bernadiland, cuma Ya. saya waktu itu freelance. Freelance, oke. Jadi saya sempat tidak pede dengan marketing perumahan. Apakah saya bisa menjual? Karena produk Ya. yang saya jual ini harganya kan tentunya bukan murah Pak. Ya. Jadinya apakah saya punya kemampuan untuk di situ? Ya. Jadi akhirnya saya mencoba, saya banyak kunjungan, Ya. saya banyak ketemu orang, terus saya mencoba untuk menawarkan. Memang Pak, pertama kali saya banyak dapat penolakan, Ya. karena memang mereka uang mukanya besar, Ya. harganya mahal dan lain-lain. Ya. Saya banyak dapat penolakan dari mereka. Tapi saya terus mencoba, saya terus hubungi, saya terus Ya. follow up seperti itu. Ya. Dan pada akhirnya memang kalau untuk properti ini Pak, itu tidak bisa kita jual cepat. Dalam artian kita ketemu sekarang, harus closing sekarang, itu Ya. tidak bisa. Karena apa? kayak cari jodoh ya Iya, rumah itu. jadi mereka harus banyak Pertimbangan, Jadi tanya mulai sana dari- sini, Iya. bandingkan sana sini. Iya, betul Pak. Mungkin malah harga itu kalau menurut saya nih Mbak, rumah itu harga itu mungkin bener orang biasanya harga jadi pertimbangan ya. Tapi mungkin selisih 5-10 juta, kalau itu lebih bagus mungkin orang milih yang lebih mahal ya, karena itu kan jangka Iya, panjang ya. Betul. Jadi memang banyak orang yang saya temui itu mereka rata-rata Pak, kita juga lihat dari bisa dilihat dari segmen pasarnya juga. Ya. Ada yang mereka memang beli rumah itu hanya sekedar memang dia kebutuhan dia Ya. untuk memiliki hunian, itu biasanya Ya. mereka akan cari yang lebih murah Pak. Yang murah, Tapi bagi mereka yang memang sudah tahu, sudah bisa membaca nilai investasi daripada perumahan yang kita Ya. tawarkan, maka mereka harga tidak menjadi soal. Ya. Jadi yang mereka tekankan itu biasanya dari segi lokasi, Ya. terus dari segi fasilitas apa Ya. yang bisa didapatkan, Ya. seperti itu, dan mungkin model rumahnya juga mempengaruhi Pak. Ya, karena itu ya, rumah itu diapa-apakan mesti peningkatan nilainya tinggi ya Mbak ya. Iya. Tiap tahun itu kalau orang punya rumah, apalagi lokasinya bagus, pasti kenaikannya luar biasa Betul, per Pak. tahun. Bisa Betul. 10%, kadang ada yang bilang kalau lokasi bagus bisa 20% gitu. Betul Itu Pak. ya Mbak ya. Saya di awal saya kan untuk penjualan di Sumbersari Permai Iya. 2, Ya. itu di sana memang kebetulan kalau untuk nilai investasinya memang perkembangannya 1 tahun itu paling 10% Pak. Ya, 10%. Tapi kalau setelah saya jual di sini, kita kemarin kan launching tahun kemarin, jadi Ya. kita jual di sini itu Ini yang kenaikannya- Selawu ini ya? Iya, yang Ya. Bernadiland Selawu Pak. Selawu ya. Jadi yang perumahan kita yang berlokasi di Jalan Cendrawasih ini, Ya. ini kita di sini punya nilai investasi yang tinggi. Jadi Ya. dari mereka beli rumah ini belum dibangun, tapi mereka sudah ada keputusan kredit, itu nilai investasinya sudah kelihatan Pak, terutama Ya. untuk yang rumah premium. Ya. Seperti itu. Ya, jadi pemirsa, tadi Mbak Diah bilang di dunia marketing memang penuh tantangan, apalagi perumahan ya. Beda dengan kalau jual spray, apa jual kasur, apa jual ya barang-barang yang nilainya mungkin murah, mungkin bisa cepat ya. Tapi kalau perumahan ini kan nilainya tinggi, nilai besar, Iya, betul. perlu banyak pertimbangan dan lain-lain. Apalagi tadi Mbak Diah sampaikan kalau rumah itu lebih ke arah investasi. Iya, betul. Nah, sehingga contoh kayak jual Bernadiland ini yang di Selawu ini Mbak ya. Selawu ini kan
kota ini, Mbak. Iya. Tapi konturnya tanahnya pegunungan, Iya, kayak Malang, betul. kayak Iya, seperti di Jadi, Batu, Pak. kayak teman-teman saya bilang waktu saya cerita Selawu gitu, iku Malangnya Jember Iya. atau Batunya Jember Batunya karena Jember. daerahnya pegunungan Iya. dan dekat kota gitu ya, Iya, Pak. Ya? betul, Pak. Nah, itu nilai investasinya pasti lebih tinggi ya, Pak. Ya? Iya, jadi untuk kenaikannya bisa mencapai 25%, Pak. Seperti itu. Berarti Mbak Dia cara jualnya penekanannya mungkin lebih ke sana ya? Iya, jadi kita penekanannya karena memang kebetulan kita ini hunian di tengah kota dengan nuansa Suasana pegunungan, pegunungan. ya. Jadi kita mau ke kota juga dekat, Ya. terus kita mungkin mau mendapatkan view yang masih alami juga kita dapat, Ya, seperti itu. itu yang mahalnya di Iya, situ sebenarnya, Pak. Ya? Jadi kita memang di sini istilahnya bukan jual rumah, Pak. Ya. Kalau jual rumah saja mungkin kita bisa dengan harga yang rendah, Ya. tapi kita di sini jual kawasan. Ya. Seperti itu. Ya, jadi berarti trik menjual itu harus tahu produk knowledge-nya ya, Pak ya. Iya, betul, Pak. Sehingga apa kelebihan dari produk itu, kemudian itu yang kita angkat, kita tonjolkan. Iya, Jadi betul. pemirsa, sebenarnya dari dunia marketing, dunia penjualan, jual apa saja, itu kita harus tahu betul produknya ya. Produk knowledge-nya harus kita pegang. Apa selling point, apa kelebihan jual dari produk kita. Sehingga dari kelebihan yang bisa kita tawarkan itu yang kita tonjolkan. Iya, betul. Contohnya kalau bicara Bernardiland yang Selawu ini terutama kelebihannya apa? Nah, tadi Mbak Dia bilang, sehingga Mbak Dia kalau cara jualannya kelebihannya itu, Mbak ya. Iya, betul, Pak. Jadi yang kita tonjolkan memang kelebihan dan Iya. terutama kita harus ini konsumen kita ajak ke lokasi, cek Iya. lokasi, jadi biar mereka tahu secara Kita tunjukkanlah pasti, kelebihannya ya. Jadi bener nggak sih di Bernardiland itu seperti itu? Iya. Kalau mungkin kita hanya cuman presentasi aja atau mereka tidak cek lokasi sendiri, mungkin mereka akan bertanya-tanya, ini marketingnya cuman sekedar melebih-lebihkan atau Ya, bagaimana? lebay apa enggak Iya. ya. Nah, itu bagian dari trik ya, Iya, trik Pak. marketing ya. Iya. Nah, jadi itu pemirsa, trik marketing yang disampaikan Mbak Dia tadi, cari kelebihan produk kita, tonjolkan kelebihannya, dan itu yang selalu kita angkat ke calon pembeli kita. Nah, Mbak Dia, kembali tadi kita bicara tentang proses awal, Iya. kepercayaan diri. Awal-awal kan Mbak Dia juga mungkin ragu. Iya, nggak pede. Ya. Iya, Pak. Terus cemas, ini bisa apa enggak, macam-macam. Saya pengen tahu, Mbak, proses awal tuh rasanya kayak apa? Terus kemudian pertama kali Mbak Dia bisa jual, Iya. itu rasanya kayak apa? Terus akhirnya Mbak Dia punya keyakinan, oh ternyata marketing itu gampang ternyata. Nah, Iya, itu pada betul. saat kapan? Jadi Ya. saya pertama kali mengawali karir saya di dunia marketing, Ya. saya memang sempat ragu karena dengan banyak Ya. penolakan daripada konsumen. Ya. Tapi terus satu kali ditolak, Ya. ditolak. Biasanya kan akhirnya saya belajar bagaimana sih supaya mereka ini tertarik dengan apa yang saya tawarkan. Karena yang saya tawarkan ini bukan sesuatu harga yang murah. Ya. Jadi saya belajar, terus akhirnya saya menemukan ternyata untuk bisa menjadi penjual rumah properti, marketing properti yang istilahnya bisa diterima, itu kita harus penguasaan produk yang pertama. Ya. Terus yang kedua kita memang harus pandai-pandai membaca daripada situasi konsumen ini sendiri. Oh, artinya Seperti situasi kondisi orangnya ya. Iya, Kalau kita iya. tahu latar belakang, tahu karakter, Iya, tahu betul. kondisi itu akan lebih mudah ya. Ya, jadi kita paling tidak harus istilahnya belajar bagaimana kita mengetahui karakter orang tersebut. Ya. Jadi kalau kita mungkin sudah bisa tahu karakternya, kita bisa masuk dalam karakter tersebut. Iya. Jadi, istilahnya Peluang bisa ditolaknya ngimbangi lah, Pak. kecil ya, peluang Iya, ditolaknya. betul. Masalah ditolak mungkin masih berat ditolak pacar ya Mbak ya, daripada kalau konsumen itu biasa aja ya. Iya, iya, Pak. Kalau Iya, ditolak Pak. pacar itu biasanya yang bikin stres, tapi kalau ditolak oleh konsumen atau calon konsumen biasa aja ya Mbak ya. Ya sama aja Pak, kita juga stres karena kan kita untuk marketing kan kita dituntut target. Jadi Ya. kita begitu kita dapat penolakan, kita juga harus bagaimana caranya kita memaksimalkan diri untuk Ya. bisa closing seperti Ya, itu. jadi mengeliminir penolakan, kalau bisa akhirnya bisa close kan gitu. Iya, betul. Nah, Mbak masih ingat pertama kali berhasil jual rumah itu? Saat kapan itu? Saat saya bulan Juli 2012 Pak. Nah, itu pertama Jadi, bisa iya, jual rumah. saya pertama kali saya bisa jual rumah itu di Juli tahun 2012. Jadi pertama saya jual rumah waktu itu dengan DP cuma 1 juta rupiah. Nah, itu rasanya ya apa Mbak? Nah, Kan seperti- jual rumah. Jual Memang rumah. saya bayangkan jual rumah itu nggak mudah, tapi
Ya kalau kita ngerti caranya nanti jadi mudah. Iya, jadi kan pada saat itu DP-nya 1 juta Pak. Ya. Kelihatannya pada saat 2012 1 juta itu sudah dengan harga yang murah. Ya. Cuman saya kok nggak bisa jual ya, padahal DP-nya cuma 1 juta. Ya, ya. Apa yang salah dengan saya? Saya seperti itu. Jadi akhirnya saya mencoba untuk mencari formula apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa berhasil di sini. Seperti itu. Nah Mbak, formulanya apa? Nah nanti kita bahas di berikutnya. Baik, pemirsa, luar biasa. Jadi memang semuanya itu proses. Orang bisa itu karena biasa. Jadi siapapun Anda, terutama saya juga selalu mengingatkan anak-anak muda, jangan gampang menyerah karena orang bisa itu karena biasa. Artinya apa? Orang yang berproses terus pasti nanti akan ketemu dia dengan keahlian yang dia inginkan. Seperti yang Mbak Dia sampaikan, awal-awal ya pasti ditolak. Lama-lama akhirnya tahu bagaimana caranya, dan akan lebih kita efektif lagi kalau kita tahu latar belakang, tahu kondisi, tahu karakter orang itu, sehingga kita bisa, tadi yang saya sampaikan, menentukan cara terbaik. Baik pemirsa, nanti bagaimana cara berjualan rumah yang paling bagus, paling efektif, tetap dengan saya Nyoman dan Mbak Dia setelah yang lewat ini. Kita mau masuk di Besko. Kami dari peternakan sapi perah Besko Farm menyiapkan sarana media untuk sekolah-sekolah di Jember. Ini satu-satunya di Jember dan sekitarnya, karena di sini anak-anak bisa belajar langsung ngasih makan sapi, ngasih minum sapi, kemudian merah susu sapi. Ini sesuatu yang sensasional, sesuatu yang luar biasa, wisata edukasi, karena anak-anak sambil belajar juga sambil bisa berwisata. Mari kunjungi Besko Farm, sebuah wahana yang sangat bagus untuk anak-anak berwisata dan belajar. Bagi yang berminat untuk mau berkunjung dan menikmati wisata edukasi ini, bisa menghubungi nomor 081 334 700 572. Berkunjung ke kandang sapi perah Besko sangat bermanfaat untuk pengetahuan anak-anak. Jangan lupa berkunjung di kandang sapi perah Besko.